Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini memiliki kebiasaan yang tak lazim, yakni menelan paku. Ada 70 paku bersarang di tubuhnya. Sebanyak 70 butir paku bersarang di perut tubuh SH, warga Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bahkan sejumlah paku yang bersarang di perut orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ itu sudah berkarat. Paku yang bersarang di perut SH akhirnya bisa dikeluarkan oleh tim medis RSUD Indramayu melalui tindakan operasi. Tindakan itu dilakukan setelah SH kerap mengeluh sakit perut. Operasi yang dilakukan selama 2 jam berhasil mengangkat 70 butir paku yang bersarang di tubuh SH dengan ukuran 6 cm. Tidak hanya paku, tim dokter juga menemukan jarum di perut SH. Menurut pihak keluarga, SH kerap mengkonsumsi benda-benda tidak lazim seperti paku, jarum pentul, hingga jarum jahit. Kebiasaan buruk SH tersebut telah dilakukan selama 1 tahun terakhir. Menurut keluarga, SH mengalami halusinasi, sementara menurut analisa medis, SH mengalami gangguan kejiwaan. Usai menjalani operasi, kondisi SH berangsur membaik, namun pihak rumah sakit akan terus melakukan observasi selama 1 minggu ke depan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opih Riharjo, TV One mengabarkan. Ya, lalu untuk mengetahui perkembangan ataupun kondisi terbaru dari pria yang kerap memakan paku yakni SH, pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Dr. Deden. Selamat siang, Dr. Deden. Ya, Mbak. Ya, Dr. Deden ini adalah dirut dari RSUD Kabupaten Indramayu. Dokter, saat ini kondisi terbaru dari SH ini seperti apa, dokter? Dapat kami laporkan, Mbak, tadi pagi tim medis kami yang dipimpin oleh Dr. Ahmad spesialis bedah telah melakukan visit atau kunjungan kepada pasien tersebut. Alhamdulillah kondisinya baik, kami lakukan pemeriksaan fisik dan juga dari hasil pemeriksaan laboratorium juga didapatkan hasilnya semua baik. Dokter Deden, ini kan memakan paku sampai 70 paku bersarang di dalam lambungnya. Ini apa yang akan terjadi pada lambungnya, Dok? Nah, ini suatu yang luar biasa ya, Mbak ya, karena pas kami eksplorasi, tim medis RSUD Indramayu kami eksplorasi, itu kondisi si pasien di dalam lambungnya maupun dalam ususnya itu tidak ada hal yang berarti ditemukan. Kelainan yang berarti ini merupakan suatu yang luar biasa ya, tapi memang kami harus mengeluarkan karena suatu saat bisa menyebabkan adanya kebocoran di lambung maupun di usus akibat dari paku yang tertanam di perut. Oke, kalau efek yang dirasakan secara langsung oleh pria SH ini apa, Dok? Mungkin ada rasa mual atau gejala-gejala lain yang terlihat? Betul, jadi pada saat si pasien ini dirawat di ruang Malgoka atau ruang perawatan jiwa, beliau ini selalu mengeluhkan sakit perut dan mual-mual. Ini terus dialami. Dan ini disampaikan kepada dokter klinis spesialis jiwa kami bahwa dia mengalami mual dan ini disampaikan melalui keluarganya juga. Dan kemudian dieksplorasi oleh dokter ini untuk apakah penyebabnya dari situ, kemudian dilakukan pemeriksaan radiologi begitu, Mas. Dokter Deden, ini kan ada paku di dalam lambung, begitu. Bagaimana dengan asupan-asupan makanan lain? Apakah kemudian akan terserap oleh tubuh? Melihat ada paku yang berada di lambung, begitu. Ini apa yang berefek kepada organ lainnya, begitu? Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kondisi pasien secara luar itu baik ya. Dan pada saat dieksplorasi juga kondisinya juga baik, tidak ada masalah yang berarti yang mengganggu kesehatan fisiknya, dan makanan juga selama ini juga bisa masuk, dan ini memang kita harus lakukan lagi pemeriksaan yang lebih dalam apakah ada kelainan lain atau enggak. Tapi selama ini dari hasil pemeriksaan yang terakhir yang kami lakukan, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan laboratorium maupun penunjang lain itu dalam kondisi baik. Nah, kondisinya inilah yang nanti kalau misalnya kita tidak kita segera akan menyebabkan infeksi di lambungnya maupun di ususnya, begitu, Mbak.
Kalau di tubuh dari pria SH ini, paku ini bisa dicerna, dokter? Dari hasil yang kita eksplorasi, memang dari 70 itu sudah dari 69-nya ada di lambung, kemudian satunya itu ada di usus halus di ilium atau sudah agak bawah. Jadi sebenarnya ada yang turun juga. Nah, kondisi pakunya ini juga ada yang berkarat ya, tapi sebagian kecil saja sih. Tapi sebagian besar itu masih baru begitu, Mbak. Dok, ini kita merujuk pada kasus SH yang memakan 70 paku ini. Kan tadi ditemukan ada paku yang sudah berkarat. Ini ketika dimasukkan, apakah memang berkarat dari luar atau berkarat kemudian setelah masuk ke dalam tubuh SH? Ini ada dua kemungkinan ya, Mbak ya. Memang berkarat di dalam atau memang dia memasukkan dari luar. Karena paku yang dia konsumsi itu menurut pengakuan keluarganya adalah sudah berlangsung 1 tahun. Jadi memang bisa jadi yang paku-paku ini adalah paku yang sudah lama atau memang yang baru dimasukkan. Karena memang kita lihat di ini pakunya adalah paku reng ya, atau paku besi kawat. Nah, ini yang memang yang sering dipakai oleh masyarakat dan mudah didapatkan di masyarakat, begitu, Mbak. Oke, perilaku yang dilakukan oleh SH ini kerap memakan paku begitu, Dok. Ini apakah masuk dalam kategori fobia, dokter? Sebenarnya sih bukan fobia ya, tapi dia mempunyai waham kebesaran namanya. Dia merasa bahwa dirinya kebal. Jadi karena beliau adalah katanya keturunan dari Banten, dan kemudian dia merasa kebal dan dia merasa bahwa ada yang mendorong dari luar berbentuk perempuan, halusinasi tadi, yang mendorong supaya dia memakan paku tersebut. Dan dia merasa bahwa itu tidak akan terjadi apa-apa. Begitu yang disampaikan oleh dia sendiri dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter klinis spesialis jiwa. Dokter Deden, kami masih penasaran. Ini kan sudah berlangsung 1 tahun begitu ya SH memakan paku-pakuan. Ini apakah kemudian dari pengakuan SH sendiri atau dari mungkin dokter begitu sudah melihat apakah memang bisa keluar melalui katakanlah dia BAB itu berhasil keluar pakunya atau tidak, hanya bersarang di lambung saja, karena ini berbahaya sekali ya, Dok, tidak patut dicontoh. Betul. Dari pengakuan keluarga kita gali lebih dalam, karena dari pengakuan sendirinya juga agak sulit karena memang mempunyai gangguan jiwa tersebut. Tapi dari yang disampaikan oleh keluarga, yang paling sering keluar adalah seperti jarum jahit, jarum pentul gitu. Tapi mereka sendiri pun baru tahu kalau misalnya SH ini juga memakan paku reng gitu. Jadi ini memang suatu hal yang memang harus kita gali lebih dalam lagi, karena si pasien ini adalah penderita dengan gangguan jiwa, kemudian pernah dirawat tahun 2023 bulan Juli, tapi setelah itu prosesnya dia nggak pernah kontrol secara rutin, yang harusnya memang kontrol secara rutin supaya bisa dipantau, diperbaiki kondisi gangguan jiwanya, gitu, Mbak. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Deden. Mudah-mudahan kondisi baik itu psikologis dan juga fisik dari SH ini bisa segera membaik. Terima kasih dokter, selamat siang. Amin. Terima kasih. Ya, hal ini tidak patut ya untuk dicontoh oleh masyarakat karena kita lihat wah berbahaya sekali lah, banyak efeknya ke organ-organ lain.